Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, melanjutkan kultum kita dari tema tentang hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Baik, uraiannya adalah sebagai berikut. Kata Imam Ghazali bahwasannya kehidupan manusia itu tak lepas dari dua hal. Pertama, ma yuwafiqu hawahu, sesuatu yang disenangi atau yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma la yuwafiquhu, dan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, bal yakrahuhu, malah tidak disukai. Dan keduanya itu membutuhkan kesabaran. Kemudian yang pertama, bagaimana cara kita mengkondisikan sabar pada hal-hal yang kita senangi, yang sesuai dengan hawa nafsu. Contohnya adalah seperti sehatnya badan, selamat, hartanya banyak, mempunyai kedudukan yang tinggi, banyak pengikutnya, banyak keluarganya, wattisa'il asbab, dan lapangnya sarana-sarana untuk mencapai tujuan. Hawa nafsu itu tujuannya kan banyak, akan tetapi karena nggak punya modal untuk mengantarkan apa yang kita sukai, akhirnya kan kita nahan diri. Demikian kata Imam Ghazali. Maka dan yang paling dan alangkah butuhnya seorang hamba terhadap hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Wa ma ahwajal abda ila sabri ala hadhil umur. Alangkah butuhnya seorang hamba untuk bersabar terhadap hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Sesungguhnya apabila seseorang tidak mengikat dirinya agar tidak lepas kendali dan condong kepada kesenangan-kesenangan hawa nafsu dan tenggelam dalam hal-hal yang wal inhimaki fi miladhiha, dan tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan dunia al-mubahati, yang dibolehkan. Jadi nikmat-nikmat yang bersifat duniawi itu boleh, tidak dilarang. Misalnya apa? Ya, sesuatu yang boleh, tidak ada larangan dalam agama. Tetapi kalau kita tidak mengikat diri, itu akan membahayakan. Bentuknya apa? Akhrajahu dzalika ilal batri wat tughyan, maka hal tersebut akan mengantarkan kepada sombong dan melampaui batas. Qarun itu yang diceritakan dalam Al-Quran semuanya itu orang yang melewati batas. Raja Namrud itu gara-gara nggak pernah sakit. Sama juga dengan Fir'aun, gara-gara nggak pernah sakit akhirnya ngaku Tuhan. Lah itu melampaui batas, pada ujung-ujungnya seperti itu, melampaui batas. Oleh sebab itu Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya dari fitnatil mali waz zauji wal walad, dari yang namanya fitnah harta, pasangan hidup, dan anak. Maka dari itu Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian, jangan dilalaikan dari an-zikrillahi, dari mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih contoh aja, orang kalau tidak pernah latihan mengendalikan hawa nafsu, ini contoh sangat sederhana. Ada orang, ya tentunya orang itu ya manusia, rumahnya dekat masjid, baru datang terus ketemu sama keluarga, terus ada anaknya jalan-jalan masih kecil, kan senang itu, panggil hayya 'alas shalah, nggak ngefek itu. Kenapa? Itu jelas-jelas melalaikan dari berzikir kepada Allah. Kenapa? Nggak pernah latihan dari kecil, sampai punya anak ya juga sampai seperti itu, nggak latihan. Itu baru diuji oleh anaknya masih lucu-lucunya, ya kira-kira baru belajar jalan, terus lagi ngobrolin anak segala macam lalai. Terus saya
benar ini apa yang disampaikan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana tentang istri? Sama saja, istri itu ya pasangan. Sebaliknya, istri diuji dengan suami, suami diuji oleh istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguh sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian. Maksudnya musuh itu adalah bisa menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farrajulu kullar rajul man yasbiru 'alal afiyah. Lelaki sejati, nah, itu bahasa sekarang lah, bahasanya sekarang, itu bahasa kekinian. Lelaki dengan sebenar-benarnya lelaki adalah yang bersabar 'alal afiyati, dalam kondisi sehat wal afiyat. Jadi ketika Pak Sony yang di belakang itu mampu sholat berjamaah tiap 5 waktu, wah itu benar-benar the real man, benar-benar lelaki sejati ya. Nah kalau sakit sabar wajar, nggak punya pilihan. Sakit wajar, sakit terus sabar wajar, itu kata Imam Ghazali. Maka dari itu di sini diberikan penjelasan yang luar biasa adalah sebagai berikut. Wa inna ma kana as-sabru 'ala as-sarra ashaddu li'annahu maqrunun bil qudrati. Sungguh sabar dalam keadaan lapang itu lebih berat daripada sabar dalam keadaan tidak lapang. Kenapa? Li'annahu maqrunun bil qudrati. Karena bersabar dalam keadaan sehat, kondisi keuangan lagi oke, itu kita bersabar dalam kondisi mampu. Ada pilihan, istri udah masak, capek, terus keluar pura-pura, pingin banget nasi padang. Loh itu kadang-kadang, ayo milih mana itu, ya, pingin, ayo. Sering kita yang sederhana aja, nggak usah muluk-muluk. Dompet lagi tebel, wah kelihatannya rendang, cincang, sederhana itu kok top. Tapi istri masak sayur asem dibanding masakan padang, ya nggak, apa namanya, lewat lah. Lalu bagaimana cara kita mengkondisikannya? Nah itu sabar dalam keadaan kondisi merdeka itu lebih berat daripada sabar nggak punya apa-apa. Maka belajar Pak Haji Aziz, semua kita belajar bersabar dalam kondisi merdeka itu lebih berat. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.